Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Satira dengan nomor induk mahasiswa 12270200020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bahan hayati. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih bahan hayati itu? Bahan hayati merupakan segala material gitu ya yang berasal dari organisme hidup. Nah, biasanya kita berpikir kalau bahan hayati itu hanya berasal dari tumbuhan, tetapi organisme hidup kan itu kan bukan hanya sekadar tumbuhan gitu. Ada juga hewan dan mikroba atau mikroorganisme. Nah, bahan hayati ini kan berasal dari organisme serta produk turunannya yang digunakan dalam rangka pengujian atau penelitian dapat berupa sel tumbuhan, sel hewan, terus jaringan tumbuhan, jaringan hewan, mikroorganisme, kemudian ada enzim serta protein, juga senyawa bioaktif ataupun senyawa metabolit sekunder. Di sini ada prinsip bahan hayati untuk bahan uji. Bahan hayati ini tuh memiliki prinsip untuk digunakan sebagai bahan uji, di mana yang pertama ada relevansi biologis, yaitu pastikan bahwa bahan uji ini menggambarkan kondisi sebenarnya dalam sistem biologis yang diteliti. Jadi prinsip pertama itu si bahan hayatinya itu harus relevan dengan kebutuhan penelitian ataupun analisis bahan uji gitu. Dimana misal digunakan pemanfaatan hati untuk uji coba dalam bidang farmasi gitu ataupun obat-obatan. Nah, kemudian ada etika dan kepatuhan sebagai bahan yang digunakan untuk bahan uji, bahan hayati ini tuh kita sebagai peneliti harus memahami etika yang sesuai gitu. Apabila digunakan hewan untuk bahan uji, semisal mencit gitu ya, maka harus dipatuhi etika yang digunakan gitu. Nggak serta-merta asal-asal menggunakan bahan uji tanpa memperhatikan etika. Kemudian ada reproduksibilitas, di mana menjamin bahwa hasil pengujian ini tuh konsisten dan dapat dilakukan secara berulang oleh peneliti yang lain gitu. Dan hasilnya itu terjamin valid karena dapat di hasilnya itu secara berulang itu dapat digunakan dan valid. Kemudian ada keamanan, yaitu mengutamakan keselamatan laboratorium dan lingkungan dalam melakukan penelitian. Untuk melakukan bahan uji, kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja dalam laboratorium maupun keselamatan lingkungan yang kita gunakan. Misal jadi kita menggunakan bahan hayati, tetapi lingkungannya tidak dijaga gitu. Terus ada spesifisitas, yaitu memilih bahan uji yang tepat berdasarkan tujuan penelitian. Semisal kita meneliti fermentasi, yaitu untuk menghasilkan metabolit sekunder dari mikroba semisal ya, maka mikroba yang digunakan itu juga harus sesuai dengan tujuan fermentasi yang kita mau gitu. Jadi disesuaikan mikroba apa yang bakal digunakan untuk tujuan penelitian. Kemudian ada standarisasi dan kontrol, yaitu menetapkan protokol yang ketat untuk mengendalikan variabel pengujian. Jadi di sini tuh
diperhatikan kondisi lingkungan serta variabel untuk memastikan tidak ada variabel di luar penelitian gitu. Nah, di sini ada metabolit primer dan sekunder. Dari tadi kita berbicara mengenai metabolit sekunder. Di sini kita akan mengenal lebih jauh mengenai metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu sendiri merupakan senyawa esensial yang dihasilkan oleh organisme, baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroba, untuk keberlangsungan metabolisme dasar. Metabolisme dasar ini dapat berupa untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme gitu, untuk metabolisme untuk keberlangsungan hidup si organisme ini gitu. Jadi metabolit primer ini tuh sangat dibutuhkan oleh organisme. Nah, berbeda dengan metabolit primer, metabolit sekunder ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme, tetapi tidak secara langsung berperan dalam metabolisme untuk keberlangsungan hidup. Tetapi metabolit sekunder ini dihasilkan untuk dalam situasi tertentu, misalnya ada serangan patogen ataupun untuk berkomunikasi gitu. Di sini lebih lanjut mengenai perbedaan metabolit primer dan sekunder. Dari berbagai aspek. Dari aspek fungsi, metabolit primer itu tadi udah dijelasin untuk kebutuhan metabolisme tubuh untuk keberlangsungan hidupnya, semisal untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk bereproduksi. Sedangkan metabolit sekunder ini untuk adaptasi, untuk pertahanan, serta interaksi ekologis. Jadi, metabolit sekunder ini tidak berperan secara langsung untuk metabolisme kehidupan gitu. Kemudian dari segi kuantitas ataupun jumlah, metabolit primer ini dihasilkan dalam jumlah besar karena memang sangat dibutuhkan gitu untuk si organisme. Sedangkan dalam metabolit sekunder, kuantitas yang dihasilkannya itu sedikit dan diproduksi dalam kondisi tertentu saja. Nah, contoh dari metabolit primer ini ada protein, glukosa, lemak, kemudian ada ATP, dan asam nukleat, di mana seperti yang kita tahu bahwa metabolit primer ini sangat penting, sangat esensial untuk organisme kita juga perlu ya. Kemudian ada contoh metabolit sekunder, ada alkaloid, terpenoid, flavonoid, tanin, ataupun antibiotik yang dihasilkan dari organisme, baik itu dari tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Kalau dari aspek peran ekologis, metabolit primer ini berperan dalam rantai makanan serta siklus biogeokimia. Rantai makanan semisal glukosa gitu ya, hasil dari fotosintesis. Kan fotosintesis tumbuhan menjadi produsen awal gitu ya dari dasar rantai makanan. Sedangkan metabolit sekunder dalam peran ekologisnya itu untuk menyediakan pertahanan terhadap predator ataupun patogen serta komunikasi antar spesies. Jadi semisal ada serangga gitu ataupun hewan ataupun tumbuhan, apabila terjebak dalam kondisi yang merugikan bagi organisme ini, maka mereka cenderung akan menghasilkan metabolit sekunder ataupun
untuk komunikasi antar spesies, semisal untuk berkomunikasi hewan, misal burung ataupun serangga, untuk menarik pasangan untuk reproduksi, maka akan menghasilkan metabolit sekunder berupa feromon gitu ya. Ataupun misal mikroba menghasilkan metabolit sekunder dalam proses fermentasi karena dalam kondisi stres, maka akan menghasilkan metabolit sekunder entah berupa alkohol ataupun asam laktat misal. Nah, untuk waktu produksi ini, metabolit primer ini produksinya secara berlangsung ataupun kontinu secara terus-menerus selama dia itu hidup gitu. Karena untuk keberlangsungan hidupnya kan, kalau udah tidak menghasilkan berarti ya sudah tidak hidup gitu. Nah, kalau metabolit sekunder ini waktu produksinya itu tidak selalu menghasilkan, tetapi dalam kondisi tertentu saja. Semisal kalau dari mikroba, mungkin dari fase stasioner, nah ataupun dari hewan ataupun tumbuhan, untuk merespon stres, maka mereka akan menghasilkan metabolit sekunder. Beranjak kita ke jenis produk hasil analisis bahan hayati. Produk hasil analisis bahan hayati itu apa sih? Yaitu produk yang dikembangkan dari penelitian dan pengujian komponen makhluk hidup ataupun bahan hayati ataupun turunannya. Jadi bahan hayati ini itu dikembangkan menjadi produk melalui penelitian serta pengujian. Nah, hasil analisis atau hasil produk ini sangat beragam dan digunakan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan ataupun farmasi, bidang pertanian, industri, serta lingkungan. Nah, di sini ada contoh-contoh produk hasil analisis bahan hayati dari beberapa kategori yang tadi disebutkan sebelumnya. Ada kategori kesehatan dan farmasi, hasil analisis atau hasil analisis bahan hayatinya itu ada berupa obat, vaksin, antibodi, monoklonal yang dihasilkan dari pemanfaatan mikroba ataupun tumbuhan. Contohnya ini ada penisilin, vaksin, dan paclitaxel. Nah, penisilin ini antibodi yang melalui serangkaian analisis dari mikroba. Sedangkan dalam kategori pangan dan nutrisi, ada produk atau pemanfaatannya adalah makanan fermentasi, suplemen atau nutrisi. Fermentasi tadi juga udah beberapa kali disebutin bahwa fermentasi ini tuh memanfaatkan mikroba yang dapat menghasilkan metabolit sekunder dari proses metabolisme sel mikrobanya gitu. Adapun contoh dari produk pangan fermentasi ada yogurt, tempe, kombucha, suplemen, probiotik. Nah, dalam kategori atau dalam bidang bioteknologi dan industri, contoh produk pemanfaatannya ada enzim industri, biosurfaktan, dan bioplastik. Nah, contohnya ada enzim industri amilase, lipase, selulase, dan lain-lain gitu ya, yang merupakan enzim dengan memanfaatkan bahan hayati. Nah, dalam bidang lingkungan, ada produk atau pemanfaatan hasil analisis bahan hayati, yaitu ada biofertilizer, biopepsida, dan agen bioremediasi. Contohnya ada Rhizobium, Bacillus thuringiensis, serta mikroba bioremediasi yang dapat membantu memecahkan masalah lingkungan. Di sini ada diagnostik dan penelitian, ada produk atau pemanfaatannya, ada kit diagnostik, serta reagen penelitian. Kemudian contohnya ada PCR kit, antibody diagnostik, serta kultur sel. Kemudian di sini ada pemanfaatan bahan hayati dalam kehidupan sehari-hari,
Setelah kita tahu bahwa bahan hayati ini penting gitu ya, maka ada beberapa pemanfaatan bahan hayati dalam kehidupan sehari-hari dari bidang pangan. Contohnya tadi pangan fermentasi ada yogurt, keju, tempe, kombucha. Tentunya dengan memanfaatkan mikroba yang sesuai gitu. Nah, manfaat utama dari contoh produk ini tuh untuk meningkatkan kesehatan, pencernaan, kandungan probiotik, serta nilai gizi. Sedangkan dari kategori obat ataupun herbal konsumen, contoh produknya itu ada ekstrak kunyit, jahe, bawang putih, suplemen probiotik yang bermanfaat untuk mengatasi peradangan, infeksi, dan mendukung sistem imun serta pencernaan. Kemudian dalam kategori kosmetik dan perawatan, ada misalnya serum antioksidan, masker lidah buaya, dan sampo herbal. Jadi tumbuhan ini tuh dimanfaatkan untuk merawat kulit serta rambut dan mengembalikan kelembaban serta mengurangi iritasi. Dalam bidang pertanian dan lingkungan, ada contoh produk pemanfaatan yaitu biofertilizer, biopestisida, serta kompos untuk sebagai jalan lain untuk menggantikan misal pestisida menjadi biopestisida gitu, untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Nah, manfaat utama dari biofertilizer, biopestisida, serta kompos ini untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengendalikan hama, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dalam kategori energi serta industri, ada contoh produknya yaitu bioetanol, biogas, enzim deterjen, serta bioplastik. Bioetanol ini merupakan pengganti dari etanol menggunakan bahan hayati untuk mengurangi bahan fosil, untuk menggantikan bahan fosil dengan bioetanol gitu. Nah, manfaat utamanya itu yaitu menyediakan alternatif energi. Bioetanol itu untuk menyediakan alternatif energi dari energi fosil gitu. Kemudian ramah lingkungan serta meningkatkan efisiensi proses produksi industri. Nah, dilihat dari pemanfaatan bahan hayati dalam kehidupan sehari-hari, menyadarkan kita gitu bahwa bahan hayati yang kita gunakan itu sangat banyak kita manfaatkan untuk kehidupan gitu, dan menyadarkan bahwa begitu penting bahan hayati dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup tanpa tumbuhan, bagaimana kita hidup tanpa hewan, bagaimana kita hidup tanpa mikroba gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian serta menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan hidup. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.